Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang candlestick. Cara membaca candlestick saham ini sebenarnya sangat mudah dan tidak perlu banyak menghafal. Kita cukup memahami saja secara garis besar, maka akan sukses insya Allah nanti membaca candlestick saham. Ya, jadi di grafik atau chart saham kita menemui puluhan pola saham yang berbeda. Di antaranya ada Three Black Crows, Concealing Baby Swallow, atau Unique Three River Bottom, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Jika Anda harus menghafalkan semuanya, maka akan membutuhkan energi yang sangat banyak, dan itu akan membuat pusing kita semua. Maka video ini kita buat supaya kita semua bisa membaca candlestick saham dengan mudah, dengan lebih bijaksana dan lebih akurat insya Allah. Nah, kita mulai dari gambar di depan layar Anda ini. Ini yang kiri, yang warnanya hijau, ini adalah candle bullish. Candlenya naik, harganya naik. Sedangkan yang merah adalah candle bearish, yaitu candle yang harganya turun. Nah, dua candlestick Jepang ini, itu perbedaannya seperti ini. Kalau pada candlestick bullish, harga open itu di atas. Di bawah, harga open di bawah, lalu harga close di atas. Dan ini adalah high, titik high itu di sini, lalu titik low di sini. Low adalah harga terendah dalam satu periode, sedangkan high adalah harga tertinggi dari satu periode. Ya, sedangkan ini harga close pada periode tertentu, sedangkan ini adalah harga open pada harga tertentu, dan harga close lebih tinggi dari harga open, karena itulah warnanya hijau atau naik. Dan ini garis satu ini adalah lower shadow, sedangkan garis yang di atas ini adalah upper shadow, yaitu bayangan saja. Yang intinya berarti dia sempat ke bawah sini terus naik, lalu ini sempat ke atas sini terus turun. Nah, seperti itu. Pemahamannya yang pertama adalah seperti itu. Yang sebelah kanan ini adalah candle bearish, candle warna merah, yang artinya apa? Harga close itu di bawah harga open. Artinya apa? Artinya pada suatu periode itu candlestick ini ditutup dengan harga turun, ya. Ini adalah low-nya, ini high-nya, ada upper shadow, ada lower shadow sama, cuman bedanya adalah lokasi open and close-nya. Kalau candlestick bullish, opennya di bawah, close-nya di atas. Sedangkan kalau candlestick bearish, maka opennya di atas, close-nya di bawah, gitu ya. Ini pertama-tama harus dipahami dulu, apalagi bagi rekan-rekan yang masih baru saja belajar saham. Cara membaca candlestick yang pertama adalah seperti ini. Nah, di sini adalah ilustrasi antara penjual dan pembeli, ya. Sebelum kita mendalami candlestick ini adalah sebuah pencitraan dari pertarungan antara pembeli dan penjual, ya. Sebelum kita mulai, maka elemen-elemen penting untuk analisa candlestick ini harus dipahami dulu, dan kita harus punya cara pandang yang benar terlebih dahulu. Jadi anggap saja pergerakan harga itu seperti terjadi perang antara, mungkin ini katakanlah pembeli dan ini penjual gitu. Mereka sedang berperang, tarik menarik seperti itu. Nah, setiap candlestick adalah suatu pertempuran selama masa perang, dan keempat elemen candlestick yang tadi sudah disebutkan pada gambar sebelumnya itu menceritakan siapa yang unggul, siapa yang mundur, siapa yang memegang kontrol, dan pihak mana yang memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertempuran, ya. Itu harus dipahami. Nah, perlu memahami tentang gambaran besar candlestick, ya. Perlu digarisbawahi, candlestick tidak dapat diamati dalam satu pola saja,
tanpa mengetahui dinamika harga sebelumnya. Analisa candlestick harus dicermati dengan memperhitungkan pergerakan harga yang lalu. Karena itu setiap kita ini mencoba membaca candlestick atau formasi harga, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti yang ada di layar Anda sekarang ini. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah candlestick terkini ukurannya lebih kecil atau lebih besar dari candle sebelumnya. Itu satu. Yang nomor dua, apakah perubahan ukuran tersebut berarti? Lalu yang ketiga, apakah perubahan terjadi saat volumenya mengecil atau membesar? Nah, semacam itu. Tiga hal ini perlu diperhatikan dulu ketika membaca candlestick. Jadi poin-poin ini sangat penting untuk dipegang dan dicamkan baik-baik supaya terhindar dari pemikiran sempit yang membatasi pemahaman gambaran besarnya, seperti itu. Nah, berpegang dari apa yang barusan kita bahas tentang gambaran besar itu dan lain sebagainya, sekarang kita akan mengeksplor 4 bagian penting dalam memahami atau membaca candlestick saham. Yang pertama adalah ukuran badan candlestick, yang kedua panjang sumbu candlestick, lalu yang ketiga perbandingan panjang badan dan sumbunya, lalu yang keempat posisi badan candlestick. Ini 4 ini harus dipahami. Baik, kita mulai ke yang detail yang pertama, yaitu ukuran badan candlestick ya. Ukuran badan candlestick atau body adalah poin awal yang bagus karena kita dapat banyak informasi dari sini ya. Yang penting adalah badannya dulu, yaitu yang pertama catatannya adalah panjang badan. Panjang badan candlestick menunjukkan kekuatan salah satu pihak ya. Kalau dia hijau berarti pembeli lebih kuat, kalau dia merah maka penjual lebih kuat. Lalu yang kedua, ukuran badan memanjang berarti menampilkan menguatnya momentum ya. Semakin panjang berarti ya semakin kuat, semakin pendek semakin lemah. Lalu yang ketiga, saat badan mengecil berarti momentum juga bertambah pelan. Jadi semakin pelan seperti itu. Maka singkatnya apa? Panjang badan menunjukkan seberapa jauh harga telah bergerak selama durasi candle tersebut, yaitu time frame per candle. Nah, semacam itu. Jadi sampai sini bisa dipahami ya. Ini dipahami dulu, dicamkan baik-baik. Lalu yang kemudian panjang sumbunya. Kalau tadi badan, sekarang panjang sumbunya. Panjang sumbu candlestick ini menginformasikan volatilitas pergerakan harga. Volatilitas itu artinya naik turun jangkauannya, semacam kalau suara itu amplitudonya. Jadi pergerakan dalam satu periode dari paling atas sampai ke bawah itu namanya volatilitas ya. Jadi panjang sumbu ini sekali lagi menginformasikan volatilitas harga, dan ada hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah sumbu panjang mengindikasikan bahwa harga bergerak cepat selama durasi candlestick terkait, tapi mengalami penolakan karena adanya perlawanan. Nah, jika sumbu bertambah panjang, berarti volatilitas semakin meningkat. Hal ini sering terjadi di akhir sebuah tren, ya. Biasanya ekor yang panjang itu di akhir sebuah tren, sebelum harga berbalik arah atau ketika harga mendekati support atau resisten penting. Ya, ini penting sekali untuk dipahami, ya. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan tadi adalah perbandingan antara panjang badan dan sumbu. Yang pertama tadi perhatikan badannya, lalu sumbunya, lalu kemudian ini bandingkan antara panjang dan sumbunya. Jadi mulai dari sini kita sudah bisa mendapat gambaran besar dalam candlestick ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mana yang lebih panjang, badan atau sumbunya. Yang kedua, pada tren dengan momentum tinggi, Anda akan sering mendapati candlestick berbadan panjang dengan sumbu kecil ya. Ketika momentumnya itu tinggi, maka badannya cenderung panjang dan sumbunya kecil. Nah, saat pasar sedang dilanda ketidakpastian, volatilitas harga ini meningkat. Nah, badan
candlestick ini cenderung mengecil, ya. Ini ketika pembeli dan penjual itu bingung mereka. Nah, itu biasanya volatilitas meningkat sehingga menyebabkan ekor atau sumbunya itu lebih panjang daripada badannya, seperti itu. Ya, sampai sini mudah dipahami ya. Lalu kemudian, nah, posisi badan candle ini penting sekali ya. Posisi badan candle itu penting. Jadi kalau tadi badan, lalu sumbu, lalu perbandingan, lalu ini sekarang adalah posisinya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu apakah Anda menemukan candlestick bersumbu panjang dengan posisi badan berada di salah satu ujungnya. Hal ini menunjukkan perlawanan, ya. Lalu kedua, candlestick dengan posisi badan di tengah-tengah sumbu bawah dan atas mengindikasikan keraguan atau ketidakpastian pasar. Nah, ini penting ya. Silahkan dibaca dan diperhatikan, dihafalkan dengan sungguh-sungguh, dipahami lah. Seperti itu. Nah, setelah teori-teori tadi, ini saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk bervisualisasi pada gambar di depan rekan-rekan semuanya ini, ya. Perhatikan, badan besar dan ekor pendek mengindikasikan pergerakan harga kuat ini. Jadi kalau badannya itu besar, kayak gini, panjang, semakin panjang badan dan semakin pendek ekor, maka semakin besar kekuatannya. Kita bisa melihat di sini ada candle merah di sebelah kiri. Merah dengan bodi yang panjang, jauh lebih panjang daripada ekor atau sumbunya. Maka karena dia merah, maka merahnya ini kuat sekali, ya, strong. Itulah sebabnya kenapa lebih cenderung bearish, ya, seperti itu. Nah, di sebelah kanannya ini adalah candle hijau yang naik, yang badannya ini jauh lebih besar daripada sumbunya. Ini adalah tanda bahwa dia cenderung bullish, ya, seperti itu. Lalu ini ada gambar lagi yang bisa dipelajari, ekor panjang dan posisi badan di ujung, ya. Ekor panjang dan posisi badan di ujung menunjukkan rejeksi dan potensi perubahan tren. Perhatikan ini, ya. Candle merah dengan ujung di bawah seperti ini. Ini cenderung penolakan. Jadi mungkin naik, sahamnya naik terus kemudian ada candle yang sumbunya ke atas jauh lebih tinggi seperti ini. Lalu badannya cuman kecil ke bawah, berakhir warna merah. Nah, ini adalah contoh menunjukkan perlawanan dan perubahan tren. Maka dia cenderung akan bearish. Nah, ini sebaliknya, candle hijau yang bentuknya semacam ini mungkin sebelumnya dia dalam tren ke bawah, lalu muncul candlestick yang semacam ini adalah pertanda bahwa ada tekanan ke atas. Nah, ini adalah contoh arah yang menuju ke arah bullish, ya. Nah, sedangkan candle yang semacam ini, tinggi sumbu atas dan sumbu bawah itu sama, dan batangnya, ekornya itu berada di tengah-tengah candlestick. Ini menunjukkan keraguan pasar. Jadi pembeli dan penjual itu kekuatannya sama, dan pada akhirnya ada kebingungan di sana. Nah, itu nanti ditentukan pergerakannya setelah candle pada periode berikutnya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah sebuah contoh. Jadi kita akan contoh, ya, perhatikan arah pergerakan harga pada chart ini, ya, secara umum. Selama downtrend, candlestick menampilkan badan merah panjang dengan sumbu kecil atau tidak ada sumbu sama sekali. Artinya momentum bearish sangat kuat di posisi bawah. Kita menentukan, ya, di posisi bawahnya itu kita menemukan penolakan. Di sini ada, perhatikan dari atas ini ke bawah ini banyak yang candle merah ke bawah kuat. Nah, tapi di bawah sini ada candle merah tapi dia ada ekor yang ekornya itu panjang, ya. Panjangnya itu hampir sama atau melebihi
ini badannya. Nah, ini adalah contoh pertanda akan terjadi perubahan awal ya, perubahan arah ya. Lalu kemudian dikonfirmasi pada candle berikutnya yang ternyata bullish, lalu kemudian ke atas arahnya jadi naik ya. Ini adalah contoh ya. Perhatikan ini, di sini ada badan candle itu membesar. Jadi dari kecil terus badan candle membesar. Ini adalah momentum yang kencang ya. Lalu kemudian di sini ada candle ditutup dengan lebih rendah, ekor kecil. Ini berarti pergerakannya sangat kuat. Orang-orang cenderung pengen harga ini turun. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada ekor panjang yang artinya perlawanan, diikuti oleh candle bullish, maka ini pertanda yang baik untuk ke atas. Jadi di sini ada higher high, higher low candle. Nah, ini adalah pertanda pembalikan yang bagus. Lalu di contoh berikutnya ya. Pada contoh ini harga memperlihatkan kondisi pasar sideways. Jadi antara di sini sampai sini ini adalah support dan ini resistennya. Nah, di area ini itu adalah area sideways. Nah, jadi harga terjun ke bawah dari sisi kiri ya. Harga terjun ke bawah dari sisi kiri dengan candle bearish yang kuat. Perhatikan, hampir semua candle bearish dengan ekor kecil, turun terus, ekor kecil terus ya. Selanjutnya badan menyusut nih, badannya ini karena ini badan panjang ini menyusut beberapa kali ya, menyusut beberapa kali dengan ekor panjang. Nah, ini adalah pertanda bahwa downtrendnya melemah. Lalu kemudian ditutup dengan candle bullish, ditambahi candle bullish ya. Lalu kemudian dia naik lagi, naik. Nah, di sini ada candle berbadan kecil dengan ekor di atas. Ya, ekornya di atas, indikasi harga susah tembus resisten. Jadi di sini berarti ada resisten yang kuat. Perhatikan, di sini ada resisten kuat. Terus lalu kemudian besoknya confirm dengan candle merah yang cukup kuat, lalu turun. Lalu ini berusaha untuk naik lagi, ya. Lalu ada banyak ekor di sini itu mengindikasikan keraguan, yaitu artinya apa? Artinya orang-orangnya bingung mau naik apa turun gitu. Maka kemungkinan harga akan masih mendatar ya, semacam itu. Di sini perhatikan ada candle berbadan kecil, berekor kecil. Ini artinya ada support di sini ya. Di sini ada support candle yang panjang ini, sumbu yang panjang ini itu adalah tanda ada rejection support dari support. Nah, dia naik terus dia turun lagi. Nah, terus akhirnya dia breakout ke bawah atau breakdown ya di sini. Nah, akhirnya terjadi bullish lebih kuat. Nah, semacam itu. Nah, ini adalah contoh studi kasus pada sebuah harga saham ya. Nah, ini adalah contoh yang terakhir, terbentuk pola candlestick klasik di akhir tren ya. Maksudnya seperti ini ya. Jadi selama uptrend, analisa candlestick menyorot badan candle yang terlihat jelas memanjang dan sumbunya mengecil. Perhatikan ini panjang dengan sumbu mengecil, panjang. Trennya cenderung kuat dengan badan bullish yang panjang ini. Ya. Lalu di sini ekor bawah. Jadi di sini ada candle bullish dengan ekor bawah. Artinya apa? Sebenarnya penjual itu sudah mau jual banyak itu, tapi ternyata ada buyer yang pengen bertahan dulu, jadi mau diatasin dulu gitu. Lalu kemudian pada suatu hari di sini itu badannya mengecil dan ekornya memanjang dari atas. Nah, tren ini mulai konsolidasi. Nah, ini mulai ada galau lah. Nah, terus kemudian keesokan harinya ternyata ada konfirmasi candle bearish berbadan panjang menandakan akhir tren. Nah, ini ya sudah, setelah ini sudah. Nah, ini harusnya bisa dijual mulai ketika ada momentum seperti ini ya. Lalu kemudian akhirnya dia turun, nah, dan seterusnya. Jadi sebenarnya memahami candlestick ini nggak sesulit itu. Jadi seperti yang sudah kita bahas di video ini, memang mudah harusnya. Kita tidak perlu menghafalkan pola candlestick, dan dengan video ini
rekan-rekan sudah bisa memahami arti dari masing-masing candlestick tanpa perlu menghafal namanya. Nama itu bahkan tidak penting. Yang penting Anda memahami cara kerjanya, seperti itu, cara kerja candlestick ini. Nah, perlu dicatat, untuk menjadi trader profesional kita harus mengembangkan strategi di luar kebiasaan pasar dan menghindari kesalahan-kesalahan umum dalam bertrading, ya. Harus mempunyai intuisi yang lebih, dan itu bisa digunakan Anda miliki ketika Anda mempunyai jam terbang yang tinggi, ya. Artinya apa? Artinya dengan mempelajari dasar-dasar elemennya, Anda dapat membaca candlestick dengan lebih sederhana dan akurat. Jadi ini harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Mengetahui perbandingan kekuatan antara buyer dan seller, lalu siapa yang dominan, pihak mana yang sedang tertekan. Nah, ini harus dipahami, ya. Jika rekan-rekan semua bisa memahami, maka membaca pasar itu lebih mudah. Jadi daripada harus menghafalkan nama-nama candle gitu, kecuali kalau Anda pengen jadi guru gitu, nama-nama itu penting. Tapi ketika Anda hanya ingin trading, maka yang penting Anda bisa memahami pergerakan ini sudah cukup, dan itu sudah akan membuat Anda cuan. Seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan video yang insya Allah lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.